Dalam episode kali ini, gue akan membahas tentang Wycliffe mengawasi penerjemahan Alkitab ke dalam bahasa Inggris pada tahun 1380. Tonton sampai habis ya guys. أبنا الذي في السماوات ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. Shalom Aleichem, BSM Hamasya, damai sejahtera dalam nama Kristus bagi kita semua. Sebelum masuk pada pembahasan, jangan lupa dukung gua dengan cara kalian pencet tombol like dan subscribe, kemudian bunyikan loncengnya supaya kalian dapat notifikasi pas gua upload video terbaru. Terima kasih ya guys. Seorang tokoh berperawakan tinggi dan kurus, ditutupi jubah hitam panjang dan ringan. Kepalanya dihiasi jenggot yang bertumbuh lebat, menampilkan ketampanan yang berpandangan tajam. Matanya yang jernih, menembus, dan bibir tertutup rapat sebagai tanda berpendirian teguh. Begitulah John Wycliffe berdiri di depan Uskup London pada tahun 1377, menjawab semua pertanyaan tentang ajaran sesat yang dituduhkan kepadanya. Temannya sekaligus pendukungnya, John Gaunt, Pangeran Lancaster, melangkah dengan arogan ke dalam gereja. Pembicaraan apakah Wycliffe harus berdiri atau duduk berubah menjadi sebuah pertengkaran. Hal itu kemudian berubah menjadi pertikaian. John Gaunt pun lari menyelamatkan diri. Bayangkan saja, Wycliffe adalah seorang pemberani dan pembicara yang apa adanya dan terkesan belak-belakan, baik dalam teologi maupun dalam pengetahuan. Tetapi dalam politik, ia selalu terjebak dalam pertempuran antara dua pihak. John Wycliffe adalah seorang terpelajar yang terkemuka pada zamannya. Seluruh Inggris menghormati kebijakannya. Pendidikannya di universitas masih merupakan fenomena baru ketika itu, dan peranan Wycliffe sungguhlah besar bagi reputasi Oxford tempat ia belajar dan mengajar. Namun kehidupannya penuh dengan kontroversi. Ia mempunyai suatu kebiasaan yang berbahaya, yaitu mengatakan apa yang ada di pikirannya. Jika apa yang ia pelajari membuatnya mempertanyakan tentang ajaran gereja Katolik yang resmi, ia langsung menyuarakannya. Ia mempertanyakan hak gereja atas kuasa duniawi dan kekayaannya. Ia mempertanyakan juga tentang penjualan surat-surat pengampunan dan jabatan-jabatan gerejawi, penyembahan para santo dan relikwi yang menurutnya berbau tahayul, serta kuasa paus yang besar. Ia mempertanyakan juga pandangan resmi tentang doktrin transubstansiasi dalam Ekaristi yang dikeluarkan oleh Konsili Lateran keempat. Untuk pandangan-pandangan semacam ini dan lainnya, ia selalu harus membela diri di hadapan para uskup dan konsili-konsili. Pada masa ini, Inggris penuh dengan sentimen terhadap gereja Roma. Bahkan pada tahun-tahun 1300-an, kepemimpinan sekuler sangat kuat di Inggris. Para pangeran dan banyak orang awam menyesalkan cara gereja meraih kekuasaan dan harta pada masa itu. John Gaunt sering menggunakan ide-ide dan kesohoran Wycliffe dalam berargumentasi terhadap pihak gereja. Sebagai imbalannya, ia memberi Wycliffe semacam perlindungan dari hierarki. Untuk sementara waktu, Wycliffe merupakan pahlawan yang populer. Para pengikutnya, yakni Lollard, para imam yang menganut kemiskinan para rasul dan mengajarkan kitab suci kepada kalangan umum, mengembara di Inggris sambil terus memberitakan Injil. Tetapi tatkala pengaruhnya menurun, Wycliffe menjadi kurang berguna bagi para sponsornya, termasuk Lancaster. Peristiwa tahun 1377 mengakibatkan tulisannya dilarang. Oposisi pun semakin intensif. Sementara ia sendiri diamankan dari kekerasan, tulisan-tulisannya dibakar dan ia dicopot dari kedudukannya di Oxford serta dilarang menyebarluaskan pandangannya.
Hal ini memberinya waktu untuk menerjemahkan Alkitab. Menurut Wycliffe, setiap orang harus diberi keleluasaan membaca kitab suci dalam bahasanya sendiri. Oleh karena Alkitab berisikan Kristus yang diperlukan untuk mendapatkan keselamatan, Alkitab sangat diperlukan bagi semua orang, bukan saja bagi para imam. Demikian tulisan Wycliffe. Maka meskipun gereja tidak setuju, ia bekerja bersama sarjana lain untuk menerjemahkan Alkitab Inggris pertama dengan lengkap menggunakan salinan tulisan tangan Vulgata, yaitu Alkitab terjemahan bahasa Latin yang sudah digunakan selama berabad-abad oleh Gereja Katolik Roma. Wycliffe berusaha keras membuat kitab suci supaya dapat dimengerti oleh orang-orang sebangsanya. Edisi pertama pun diterbitkan. Penerbitan kedua diselesaikan setelah Wycliffe meninggal, kemudian mengalami perbaikan. Namun edisi itu dikenal sebagai Alkitab Wycliffe dan dibagi-bagikan secara ilegal oleh para Lollard. Wycliffe mengalami sakit stroke dan meninggal pada tanggal 31 Desember 1384. 31 tahun kemudian Konsili Konstans mengucilkan dia dan pada tahun 1428 kuburannya digali dan tulang-tulangnya dibakar, kemudian abunya disebarkan di Sungai Swift. Tidak ada yang tahu secepat apa idenya akan tersebar di seluruh Eropa. Dampak ajarannya pada para pemimpin di kemudian hari seperti Johannes Huss memberikan Wycliffe julukan sebagai bintang fajar reformasi. Ia sendiri berusaha tetap bertahan dalam gereja Roma sepanjang hidupnya, tetapi dalam hati dan benak para pendengarnya, reformasi sudahlah bergerak secara diam-diam. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Bagi kalian yang nggak sempat nonton video dan mungkin lebih nyaman dengerin audio, kalian bisa dengerin konten yang sama di platform Spotify. Link Spotify gua taruh di kolom deskripsi ya guys. Dan bagi kalian para YouTuber Kristen atau yang mungkin bukan YouTuber tapi pingin mengenal lebih dalam tentang iman Kristen yang benar, yang sesuai dengan ajaran bapak-bapak gereja, ayo join di Keluarga Iman Rasuli, komunitas YouTuber Kristen yang memegang teguh pengajaran rasul-rasul. Kalian akan diperlengkapi dengan materi-materi pengajaran dari pengajar-pengajar yang berkualitas. Di antaranya pemilik channel Verbum Veritatis, Dr. Deki Gadas, pemilik channel Inyo Manis, Pak Gracia Pelo, dan pemilik channel Apologia Historia, Pak Jimmy Jeffrey. Kelas pengajaran dan materinya gratis ya guys, kalian nggak perlu bayar. Kalian hanya tinggal ikut aja kelasnya di Zoom meeting melalui link yang nanti akan diarahkan oleh para admin. So, tunggu apa lagi? Langsung aja join dengan cara kalian klik link yang gua taruh di kolom deskripsi. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Shalom Aleichem, Besem Hamashiach, damai sejahtera dalam nama Kristus bagi kita semua. أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء